Ada pepatah kuno mengatakan, jika Anda menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu, maka sampai tua pun Anda tidak akan pernah memulai hal tersebut. Ya, karena waktu tidak akan pernah bisa tepat sampai kapanpun, kecuali Anda memulainya sekarang. Ya, contoh, banyak orang bermimpi ingin menjadi seorang pebisnis besar dan sukses, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar action memulai untuk mewujudkan semua itu. Ya, yang lainnya hanya berencana dan menunggu waktu yang tepat untuk action. Oke, maka dari itu sangat sedikit sekali orang yang sukses di dunia ini, bukan hanya di Indonesia saja ya, di Amerika, dimanapun. Ya, nah, jika kita aplikasikan pepatah waktu tersebut ke dalam gagal bayar pinjol, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk gagal bayar di pinjol. Karena sekarang pinjol sedang tidak baik-baik saja. Oke, yang pertama, banyak aturan OJK yang memberatkan pinjol. Oke, seperti bunganya, seperti pembatasan penyaluran dana, dan lain-lain. Ya, ingat, apakah Anda tahu pay letter aku laku sekarang di stop? Nah, itu ya, pay letter aku laku itu di stop. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, maraknya nasabah yang gagal bayar. Ya, sudah sangat marak sekali. Banyak yang gagal bayar di pinjol. Oke, Anda bisa cari datanya di Google. Silakan ya. Provinsi yang paling banyak gagal bayar pasti ada. Ya, dan diduduki oleh Jawa Barat kalau nggak salah. Keduanya Jakarta. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak juga investor pinjol yang biasa invest ke pinjol itu cabut dari perusahaan pinjol itu. Gitu ya. Nah, jadi mumpung pinjol ini sedang disuntik bius oleh OJK dan investornya, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk gagal bayar. Oke? Nah, tapi kalau Anda masih ragu gitu kan, Anda misalkan butuh masukan sedikit tentang apakah benar saya ini siap dan bisa melakukan gagal bayar sekarang juga. Ya. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk gagal bayar? Bagaimana jika nanti seperti ini? Bagaimana jika nanti seperti itu? Nah, maka Anda wajib mendengarkan tanda-tanda atau ciri-ciri Anda itu sudah siap galbay. Oke, yang pertama, Anda sudah membayangkan kalau Anda itu galbay. Ya, ketika Anda itu merawat pinjol Anda. Ya, Anda mengimajinasikannya. Gitu. Waduh, dengan frekuensi yang sering. Ya, Anda itu sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah galbay. Gitu ya. Kalau saya galbay gimana ya? Waduh, nanti si kondar A ini bakal ditagih gitu ya. Nanti kalau keluarga tahu kaget enggak ya? Gimana nih cara menghadapinya gitu ya. Nah, imajinasi itu adalah bagian dari proses kecil Anda bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Ya, imajinasi itu adalah tumpukan-tumpukan realita di kehidupan Anda. Oke. Gaji Anda yang ngepas tapi tagihan pinjolnya ya yang menggunung. Oke, kebutuhan A, B, C ini ya yang harus dipenuhi gitu kan ya. Gaji Anda tidak cukup ya. Maka dari itu ya imajinasi itu muncul ya. Karena sebenarnya Anda juga tahu ya Anda itu sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol. Nah, disitulah ya Anda itu sebenarnya sudah siap untuk gagal bayar di pinjol. Namun itu prosesnya masih proses yang kecil. Oke, kita lanjut. Tanda atau ciri yang kedua. Oke, Anda mampu untuk membandingkan hutang di pinjol dengan hutang di bank maupun di leasing. Ya, Anda membandingkan bahwa pinjol itu tidak sebesar bank ataupun leasing. Ya, pinjol itu sangat lemah sekali di mindset Anda. Ya, sudah tahapnya itu sudah seperti itu. Ya, aduh, pinjol ini lemah loh, sangat ecek-ecek sekali ya dibandingkan dengan bank ataupun leasing. Oke ya, Anda mulai membuat kasta-kasta di industri badan pembiayaan. Oke, yang pertama bank, oke, keduanya leasing, ketiganya koperasi, yang keempat ini baru pinjol. Gitu. Anda membuat kasta-kasta aja, gitu ya. Anda juga membandingkan orang yang galbay miliaran di bank dengan Anda yang galbay hanya jutaan, ya, belasan juta, puluhan juta. Ya. Anda membandingkan hal tersebut. Gitu ya. Wah, si ini ya galbay miliaran gitu di bank gitu ya. Rumahnya disita. Ya, kalau saya gitu kan galbay jutaan ya dipinjol, kenapa harus takut gitu kan? Kenapa saya itu terus-terusan ya menyengsarakan diri saya gitu kan ya. Anda sudah mulai menyadari hal itu sehingga memunculkan pendapat
it's okay, saya galbay di pinjol untuk menyelamatkan kehidupan saya. Ya, saya berjanji sehabis ini akan bekerja lebih giat lagi untuk membangun ekonomi di keluarga saya. Oke, itu yang kedua ya. Anda memberikan perbandingan. Oke, kita masuk yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga Anda sudah siap galbay adalah Anda secara alamiah terpicu kemampuan bertahan hidup Anda. Ya, dengan wujud Anda ini memiliki cara dan solusi jika Anda akhirnya galbay. Oke, Anda bisa menghandle kondar-kondar Anda. Ya, secara percaya diri, ya. Dengan percaya diri, ya, Anda itu bisa menghandle kondar-kondar Anda. Anda bisa menghandle kantor Anda bisa menghandle keluarga Anda. Ya, hutang dipinjol bukanlah suatu masalah besar dan juga Anda memiliki sikap yang cool ketika ditanya hutang pinjol Anda. Ya, Anda bilang ke kantor Anda, ya kalau ada yang tanya saya, ya bilang aja nggak kenal, gitu ya. Tolonglah ya bantu saya gitu kan ya. Bilang nggak kenal, gitu ya. Itu sikap cool Anda. Ya, bilang ke kondar Anda kalau ditanya pinjol bilang tidak kenal, ya, dan lain-lain ke siapapun. Gitu ya. Anda juga selalu terlihat biasa saja, ceria-ceria saja. Anda mengabaikan tagihan Anda, ganti nomor WA Anda, ganti nomor HP. Bahkan ketika didatangi DC lapangan pinjol, Anda biasa saja, cool saja. Gitu ya. Melanjutkan hidup Anda, stop minjol, cari uang yang banyak. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke ciri yang keempat, Anda itu sudah siap galbay adalah menyadari semua bentuk teror penagihan dari pinjol hanyalah dongeng belaka saja. Ya, tidak ada ancaman yang berarti. Ya, semua ancaman-ancaman dari DC pinjol itu tentang kabur membawa uang perusahaan, melarikan diri, maling perusahaan, mafia pinjol dan lain-lain itu hanyalah dongeng atau ancaman belaka saja. Ya, Anda sudah menyadari hal itu. Ya, karena kita ini ya mengajukan pinjol dengan data asli kita. Dan pinjolnya pun menyetujui semua permohonan pinjaman kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi tentang bahasa-bahasa atau ancaman-ancaman DC-DC tersebut. Ya, Anda menyadari kalau resiko terberat dari gagal bayar pinjol hanyalah tidak bisa kredit lagi dimanapun. Dikarenakan slik OJK Anda jelek. Sudah titik. Ya, dan Anda pun mulai untuk ikhlas ketika Anda harus malu sesaat. Ya, dan Anda pun mulai untuk mengikhlaskan ketika Anda harus malu sesaat. Ya, Anda mengikhlaskan hal itu, ikhlas. Ya sudah, gitu ya. Banyak orang yang tahu tentang pinjol saya, ya sudah, saya ikhlaskan, gitu ya. Saya gentleman menerima hal itu semua. Ya, Anda berdamai dengan diri Anda dan berdamai atas semua resiko-resiko dari pinjol tersebut. Itu yang keempat. Kita masuk ke yang kelima, ya. Menyadari tidak adanya jaminan. Oke, pinjol adalah badan pembiayaan yang tidak mewajibkan Anda untuk menyerahkan jaminan seperti BPKB atau surat tanah. Ya, jika Anda gagal bayar di pinjol, maka tidak ada barang yang hilang ataupun ditarik oleh pinjol. Ya, yang artinya Anda tidak rugi apapun. Oke ya. Nah, itulah tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Oke, yang pertama Anda sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah siap galbay. Oke, yang kedua menyadari bahwa teror-teror itu hanyalah dongeng belaka. Ya, yang ketiga Anda itu memiliki sikap yang cool, memiliki solusi-solusi. Oke, yang keempat Anda itu mengetahui bahwa pinjol itu tidak mewajibkan adanya agunan atau tidak ada jaminannya gitu. Jadi Anda tidak rugi apapun gitu. Ya tinggal Anda itu ya memiliki lompatan sekali saja, lompatan keberanian gitu ya. Ya sudah saya matang memutuskan untuk gagal bayar. Sudah seperti itu. Ya, oke ya. Ada pepatah mengatakan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Ya, orang yang bijak tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke, nah dari galbay pinjol ini semoga kita semua bisa menjadi orang yang pintar sekaligus bijaksana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Anda ini memiliki cara dan solusi jika Anda akhirnya galbay.
Oke, Anda bisa menghandle kondar-kondar Anda. Ya, secara percaya diri ya. Dengan percaya diri ya, Anda itu bisa menghandle kondar-kondar Anda. Anda bisa